semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Bangunan dan Peralatan Industri Peternakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tata laksana perkandangan pada kandang. P4S Agung Ikamaja. Yuk teman-teman ikuti kegiatan kami untuk mengetahui tata laksana di kandang ini. Sebelum itu, perkenalan kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya Yusril Fiarahma dengan NPM Akhir 030. Ada saya Budi Santoso dengan NPM Akhir 019. Ada saya Nadia Safitri dengan NPM terakhir 0010. Ada saya Septiana Herdinur Rahman dengan NPM Akhir 009. Selamat menyaksikan teman-teman. Kandang Agung Ikamaja berdiri sejak tahun 2013 di Kecamatan Sidamuli, didirikan oleh Kang Agung Firmansyah dan keluarga. Kandang ini dirancang dengan biaya dan bahan seadanya, tetapi tetap mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan ternak. Atapnya berbentuk gable terbuat dari asbes yang dipilih karena harganya lebih terjangkau. Dalam pembangunannya, Kang Agung menerapkan dua model kandang yang berbeda. Kandang pertama memiliki dinding semi tertutup, sedangkan kandang kedua dirancang lebih terbuka. Keputusan ini ia ambil karena setelah dipelajari di kandang pertama yang terlalu boros bahan baku. Bahan baku kayu yang digunakan pada kandang dua lebih sedikit, sehingga biaya konstruksinya lebih hemat. Untuk dinding kandang, Kang Agung memanfaatkan pohon kelapa afkir milik kebun keluarganya dalam jumlah yang banyak. Lantai kandang dibiarkan langsung bersentuhan dengan tanah untuk memungkinkan penyerapan amonia dari kotoran ternak, menghindari penguapan amonia yang bisa merugikan kesehatan ternak. Namun, untuk menjaga kebersihan, sentral alay dilapisi dengan paving block. Sentral alay pada kandang 1 didesain dengan lebar dan kegunaannya kurang optimal. Namun, pada kandang 2, lebar alay dikurangi untuk optimalisasi anggaran tanpa mengurangi fungsionalnya. Itu ketinggian antara lantai tanah dan kandang juga diperbaiki di kandang 2. Jika di kandang 1 jaraknya terlalu pendek, hanya 47 cm, sehingga menyulitkan proses pembersihan. Di kandang 2, ketinggian ini ditingkatkan menjadi 70 cm agar lebih mudah dalam perawatannya. Kandang 2 juga memiliki pencahayaan yang lebih baik dibandingkan dengan kandang 1, berkat penggunaan asbes transparan yang membantu meminimalisir kelembapan dan mengurangi penggunaan listrik. Setiap kandang individu berukuran 1,25 x 2 meter, sementara kandang koloni berukuran 2,25 x 2 meter, yang mampu menampung hingga 10 ekor cempe. Arahan dan persiapan membangun kandang domba dan kambing. Sebelum memulai pembangunan kandang, beberapa hal harus dipertimbangkan agar kandang yang dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan ternak dan lingkungan. Pertama, pilih lokasi yang strategis dengan memperhatikan akses ke sumber air, jarak dari pemukiman, dan kondisi tanah. Tanah yang datar dan tidak rawan banjir adalah pilihan terbaik untuk lokasi kandang. Jika tanah yang tersedia tidak datar, mungkin perlu melakukan pengerukan atau penataan lahan sebelum mendirikan kandang. Pada kandang Agung Ikamaja ini menggunakan atap berbahan asbes untuk menghemat biaya. Namun alangkah baiknya di tengah atap asbes ditambahkan asbes bening guna memaksimalkan pencahayaan bagi kandang. Alangkah baiknya lagi menggunakan atap berbahan genteng. Perencanaan anggaran juga sangat penting. Buatlah perhitungan detail yang mencakup biaya bahan bangunan, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan. Gunakan bahan yang berkualitas untuk memastikan kandang tahan lama dan mampu melindungi ternak dari cuaca ekstrim. Selain itu, penting juga untuk merencanakan tata letak kandang dengan cermat. Pastikan ada cukup ruang untuk setiap hewan, serta sirkulasi udara yang baik agar ternak tetap nyaman dan sehat. Kandang domba dan kambing memiliki beberapa tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama ada kandang koloni. Kandang koloni adalah kandang terbuka di mana beberapa ekor domba atau kambing ditempatkan dalam suatu ruangan yang luas. Keuntungan kandang koloni yaitu hemat biaya dan cocok untuk ternak dengan jumlah besar. Kelemahan kandang koloni adalah manajemen kesehatan yang sulit karena ternak bercampur satu sama lain. Yang kedua ada kandang individu. Setiap ekor domba atau kambing ditempatkan di dalam kandang yang terpisah. Keuntungan kandang individu memudahkan pemantauan kesehatan dan pemberian pakan. Untuk kelemahan kandang individu membutuhkan lebih banyak ruangan dan biaya tambahan untuk membuat kandang. Yang ketiga ada kandang tipe panggung. Kandang ini biasanya berdiri di atas tanah setinggi 0,5 sampai 1 meter. Keuntungan dari kandang tipe panggung merupakan memudahkan pembuangan kotoran dan juga menjaga ternak tetap kering. Kelemahan biaya pembangunan tetap lebih tinggi dibandingkan kandang tanpa panggung. Yang keempat ada kandang portable.
Kandang ini dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya digunakan untuk sistem pengembalaan rotasi. Keuntungannya adalah fleksibel yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan untuk mencari pakan di lahan terbuka. Kelemahan, kapasitas terbatas dan tidak cocok dalam kondisi cuaca ekstrim. Yang kelima, ada kandang tertutup atau indoor. Kandang ini sepenuhnya tertutup dari atap, dinding yang melindungi dari cuaca luar. Keuntungannya memberikan perlindungan maksimal terhadap cuaca buruk, namun ada kelemahan yaitu memerlukan ventilasi yang baik untuk menjaga kualitas udara di dalam kandang. Berikut ini adalah deskripsi mengenai kandang modern yang telah diterapkan di daerah Margawati. Kandang ini menggunakan atap model gebel yang terbuat dari baja ringan dengan dinding terbuka yang dibangun dari bahan besi dikarenakan daerah Margawati bersuhu dingin. Lantai pada bagian lorong tengah atau central alley terbuat dari semen, sementara lantai pada area ternak dilapisi dengan slat plastik. Fungsi utama dari slat adalah untuk memudahkan pembuangan kotoran dan air dari area tempat ternak berdiri atau berbaring. Kemiringan lantai yang disesuaikan untuk mempermudah aliran air sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan efisien untuk perawatan ternak.